Di masa lalu, kekuatan militer Nusantara diyakini sebagai yang terkuat di kawasan Asia Tenggara. Pada masa itu, lautan Nusantara dipenuhi kapal-kapal raksasa. Dentuman meriam bukan hanya milik bangsa Eropa. Dengan kekuatan militer yang dimiliki, kerajaan-kerajaan di kepulauan ini menguasai jalur rempah dunia. Teknologi militernya jauh lebih maju dari yang sering kita bayangkan. Inilah kekuatan dan teknologi militer Nusantara di masa lalu. Bukan mitos, bukan dongeng, tetapi fakta yang sering terlupakan. Di video kali ini, kita akan menelusuri teknologi senjata, kapal perang, dan pasukan elit yang menjadikan Majapahit, Demak, hingga Goa Talo sebagai kekuatan maritim paling disegani di Asia Tenggara. Pelajaran sejarah di sekolah-sekolah hanya menunjukkan keris, tombak, dan parang, seolah-olah nenek moyang kita hanya bertarung secara tradisional. Kita sering lupa bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara telah lebih dulu mengenal meriam, metalurgi canggih, dan bahkan organisasi militer elit yang tidak kalah dari pasukan khusus modern. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan membuktikannya. Jika ada satu teknologi senjata yang membuat bangsa Eropa tercengang ketika pertama kali datang ke Asia Tenggara, itu adalah cetbang. Cetbang bukan sekadar meriam. Ini adalah bukti bahwa Majapahit tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga inovatif secara militer. Banyak cetbang Majapahit menggunakan sistem brick loading, yaitu diisi dari belakang. Teknologi ini memungkinkan kecepatan tembak yang jauh lebih cepat dibandingkan meriam Eropa awal yang masih mengisi peluru dari moncong depan. Brick loading baru populer di Eropa ratusan tahun kemudian, tapi Majapahit sudah lebih dulu menggunakannya. Cetbang dipasang di kapal-kapal perang Majapahit berfungsi menghantam kapal musuh sebelum pasukan melakukan boarding. Bayangkan, sebuah armada yang bergerak cepat, dengan meriam putar yang bisa menembak berulang-ulang tanpa harus mundur untuk reload. Ketika Portugis merebut Melaka pada 1511, mereka tercatat menemukan ribuan artileri, termasuk cetbang-cetbang buatan Jawa dan Nusantara. Mereka kaget karena mengira hanya bangsa Barat yang mendominasi teknologi mesiu. Sejarawan menyimpulkan satu hal, Nusantara sudah sangat akrab dengan senjata api jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Sebelum kapal Eropa menjelajah Asia, lautan Nusantara sudah dikuasai oleh kapal raksasa bernama Yung Jawa atau Javanese Junk. Bagi bangsa Portugis, kapal ini terasa seperti benteng terapung. Ukurannya masif, mengalahkan galleon milik Portugis. Yung Jawa memiliki kapasitas muat hingga 1.000 ton, lebih besar dari banyak kapal Eropa, termasuk Flor de la Mar yang terkenal. Dengan awak ratusan orang dan kemampuan jelajah jarak jauh, kapal ini bisa menjangkau India, Cina, hingga Afrika Timur. Lambung berlapis super tebal. Teknik pembuatannya luar biasa. Lambungnya dibuat dari beberapa lapis kayu jati bahkan hingga 4 lapis. Catatan Portugis menyebutkan, meriam kami tidak mampu menembus lambung kapal Jawa. Ketebalan dan kekuatannya membuat Yung Jawa terkenal hampir mustahil ditenggelamkan. Menariknya, kapal ini dibuat tanpa paku besi. Mereka menggunakan pasak kayu yang justru membuat kapal lebih fleksibel menghadapi ombak dan benturan dibanding paku besi yang rentan karat dan patah. Spesialis maritim modern menyebut teknik ini sebagai masterclass shipbuilding. Jika cetbang adalah artileri berat, maka lantaka adalah senjata ringan yang lincah dan mematikan. Digunakan oleh pelaut Melayu, Bugis, dan Makassar. Lantaka adalah meriam kecil yang dipasang pada penyangga putar di tepi kapal. Bisa diputar 360 derajat dengan mekanisme swivel. Lantaka dapat diarahkan ke segala penjuru dengan cepat. Ideal untuk menghalau perahu kecil atau serangan mendadak. Dalam pertempuran laut jarak dekat, lantaka adalah pembeda antara hidup dan mati.
Keris sering dianggap sekedar senjata dan simbol mistis. Namun, di balik itu, ada teknologi metalurgi yang sangat maju. Para empu membuat keris dengan melipat logam ratusan kali, mencampur besi dan nikel untuk menghasilkan bilah yang kuat, fleksibel, dan tidak mudah patah. Teknik ini mirip dengan Damascus Steel, logam legendaris dari Timur Tengah. Beberapa keris pusaka Majapahit menggunakan logam meteorit yang mengandung titanium. Ini membuat keris menjadi sangat keras, tajam, dan ringan. Ahli metalurgi modern menyebutnya sebagai teknologi material tingkat tinggi yang tidak disangka, berasal dari abad ke-13 sampai abad ke-15. Kelokan pada bilah keris memiliki fungsi teknis, memperlebar luka, mengurangi hambatan saat ditarik, dan memperkuat struktur logam. Ini bukan seni semata, ini adalah ilmu perang. Di bawah Gajah Mada, tersedia pasukan elit bernama Bayangkara. Tugas mereka sangat khusus, perlindungan VIP untuk raja, anti-spionase, operasi senyap, pembunuhan taktis, dan menjaga stabilitas kerajaan dari dalam. Mereka menguasai keris, panah sumpit beracun, teknik bela diri, penyamaran dan navigasi medan. Bayangkara bisa disebut sebagai cikal bakal pasukan khusus Nusantara. Dari Cetbang Brickloading, dari kapal raksasa Jung Jawa, dari Lantaka yang gesit, dari metalurgi tingkat tinggi keris, hingga pasukan elit Bayangkara. Semua ini membuktikan bahwa Nusantara bukanlah bangsa yang tertinggal. Kejatuhan karajan-karajan besar di Indonesia bukan karena kalah teknologi, tetapi lebih karena politik adu domba kolonial, blokade ekonomi, dan perpecahan internal. Jika teknologi-teknologi ini terus berkembang tanpa gangguan kolonial, mungkin sejarah dunia militer dan maritim akan sangat berbeda. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap nantikan video kami selanjutnya.